Selamat sore semuanya, balik lagi kita di podcast DP4 Pop Mas Epi series yang kedua. Nah, seperti teman-teman ketahui, Pop Mas Epi kini punya program baru dari bidang Infocom, yaitu podcast. Nah, kita juga sebelumnya udah ada nih podcast yang series pertama. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh nih cek langsung di YouTube kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gak jauh-jauh sesuai topik dari podcast yang pertama, yaitu tentang berwirausaha. Nah, tapi yang spesialnya berwirausahanya versi anak pertanian. Nah, teman-teman penasaran gak nih kita mau bahas apa di podcast kedua kali ini? Nah, sebelum memulai podcast, hari ini aku Sarah Stefani sebagai host podcast Pop Mas Epi series yang kedua. Nah, nanti aku juga bakal ditemanin seorang narasumber yang sebagai pengusaha hidroponiknya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, tetap stay tune ya. Oke, jadi hari ini kita udah bareng Kak Tantra nih. Halo Kak Tantra. Halo Sarah. Iya, Kak Tantra apa kabar nih? Baik, Sarah gimana? Oke, baik juga nih. Nah, jadi Kak Tantra boleh perkenalin diri nih untuk teman-teman podcast kita hari ini. Oke. Dikenalin, aku Tantra Pratnyana, biasa dipanggil Tantra dari Agribisnis Udayana, angkatan 2017 dan sudah tamat pada tahun ini dan menjadi owner dari Gumineponik, salah satu usaha pertanian yang berfokus pada hidroponik. Jadi kayak gitu, Sarah. Oke, makasih Kak Tantra. Nah, jadi tadi Kak Tantra bilang kan kalau Kak Tantra ini jadi owner Gumineponik yang merupakan bisnis berbasis pertanian seperti itu. Kak Tantra boleh nggak sih ceritain hidroponik itu sendiri apa sih? Mungkin teman-teman kita masih ada yang awam tentang hidroponik gitu. Oke, jadi singkatnya ya, hidroponik itu menurutku usaha yang paling simpel sih di pertanian. Kenapa kayak gitu? Karena di hidroponik kita tidak memerlukan yang namanya tanah. Jadi pakai air aja, jadi simpel sekali. Dan juga untuk untuk tempat, untuk segi adaptasinya memang mudah sekali, Sarah, dibandingkan tanah yang tanaman-tanaman yang ada di tanah kayak gitu. Iya, berarti bisa dibilang hidroponik ini memang dipergunakan untuk yang kita kekurangan lahan begitu ya? Iya, emang tepat sekali sih untuk di perkotaan kayak gitu. Iya, oke. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah terbiasa nih sama pertanian yang konvensional nih. Selain dari memang tempat gitu, atau ada nggak sih kayak nilai plus lagi dari hidroponik ini dibanding dengan pertanian konvensional? Jadi yang aku alamin selama kurang lebih 3 tahun, jadi di hidroponik memang hasilnya lebih baik sih yang tak lihat, terutama di estetika ataupun tampilan dari tanamannya. Jadi jarang tanaman yang dicari oleh hama, jadi untuk daunnya, untuk batangnya jadi lebih bagus dibandingkan tanaman konvensional. Oh gitu. Jadi memang ada nilai plus minusnya sih juga. Kak Tantra jadinya biasa kalau dinanam hidroponiknya itu udah selama 3 tahunnya lebih sering membudidaya apa nih di hidroponiknya? Tanamannya? Iya, tanamannya. Jadi aku lebih ke tanaman sayuran sih, hortikulturanya. Jadi yang tanaman paling best seller sih pakcoy. Oh ya, pakcoy. Ya, jadi memang bisa diolah menjadi apapun. Setelah itu ada selada dan juga ada tanaman yang memang benihnya itu bisa dibilang impor sih. Ada tanaman yang namanya pagoda. Jadi memang banyak yang suka sih tanaman ini juga. Oh gitu. Jadi Kak Tantra kan jadi tadi juga bilang kalau misalnya bisnis hidroponik Kak Tantra ini namanya Gumineponik ya. Nah, aku juga sebagai adik tingkat Kak Tantra udah mengenal Kak Tantra, udah usaha nih Gumineponik ini udah lama nih. Nah, Kak Tantra boleh nggak sih cerita sama teman-teman podcast kita Gumineponik itu apa sih dan kakak mulai jalaninya kapan gitu? Oke, jadi usahaku awal mulanya pada tanggal 9 September ya 2018, Sarah. Jadi udah 3 tahun sih. Saya kan September juga udah 3 tahun. Di awalnya tuh coba-coba awalnya. Ya gimana sih pertanian yang modern, gimana pertanian yang hidroponik kayak gitu. Karena di rumah juga lahannya masih kurang dan lain sebagainya. Jadi awalnya cuma nempel di tembok aja, singkat. Untuk tanamannya hanya 50 lubang. Sarah, di awal tahun berkembang pada tahun ini udah mencapai 1.500 lubang. Wow. Terus dari hidroponik sendiri ini berarti kakak udah punya penghasilan sendiri nih untuk misalnya untuk kebutuhan, atau kakak dari Gumineponik ini hasil dari tanamannya kakak punya olahan atau apa lagi nih? Boleh diceritain ya sama teman-teman. Gumineponik ini artinya dulu ya. Iya, artinya. Lebih gampang. Jadi Gumineponik ini dalam bahasa Bali, Gumine ini artinya dunianya. Oke. Gitu. Jadi dunianya hidroponik kayak gitu. Nah, dunianya itu kan bukan hanya satu produk jadinya. Jadi ada produk sayuran, ada jasa pembuatan instalasinya, ada hidroponik box yang menanam hidroponik dengan simpel tanpa menggunakan mesin, dan yang terakhir sih kita
kita juga menjual yang namanya perlengkapan dari hidroponik. Oh gitu. Nah, jadi untuk perkembangan berikutnya, untuk perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya juga, yang paling terbaru kita ada yang namanya olahan pasca panennya. Oke. Ya, ada jus sayur dan buah, ada minuman-minuman lainnya yang kita manfaatkan dari hasil kebun sendiri kayak gitu. Jadi tadi kakak bilang kakak juga jual produk usaha pasca panennya nih, ada jus. Nah, aku juga tahu nih kakak juga di kampus. Bisa dibilang aku kenal Kak Tantra sebagai yang jualan jus buah dan sayur gitu ya kan. Jus sabu namanya. Iya bener banget. Itu sempat viral sih di angkatan kita juga nih. Kak Tantra jualan jus yang sehat banget nih. Banyak juga nih teman-teman aku jadi beli. Nah, kalau sekarang nih denger aja nih ya, katanya si Gumini si jus ini udah mulai berkembang. Jadi apa sih Kak? Emang sekarang dia di pasarnya di mana sih gitu? Jadi kan dulu Sarah untuk olahan pasca panennya ini memang masih Gumineponik yang megang. Nah, sekarang udah mulai berkembang. Udah ada kerjasama juga sama teman, jadi buat tempat yang namanya Gumine Cafe. Oke. Nah, di sana khusus menjual yang namanya olahan-olahan pasca panen dari usaha Gumineponik. Oh gitu. Jadi Gumine Cafe ini dia menjual olahan pasca panennya gitu. Berarti yang dijual di Gumine Cafe ini bahan-bahannya berasal dari hidroponik yang di Gumineponiknya. Terutama pakcoy, selada, kayak gitu sih. Oh berarti sekarang kakak masih jual jus yang campur sama sayur itu? Iya pasti. Oh masih. Oke. Ciri khas lah. Oke, ciri khas dari Gumine Cafe-nya ya mencampurkan buah dan sayur. Iya. Oke, menarik sekali ya teman-teman produk yang dijual dari Gumine Cafe itu. Oke, sebelumnya Sarah minum dong. Oke, iya. Jadi teman-teman ini adalah produk dari Gumine Cafe. Hari ini aku mesen ini tadi apa ya Kak? Mango smoothies. Oke, mango smoothies. Aku cobain dulu ya. Oke, cheese dulu. Sip. Minum dong. Gimana Sar? Mangganya seger banget ya. Iya jelas lah, yang fresh dong. Oke, harus buah-buah yang fresh. Harus buah yang fresh. Oke, benar-benar. Tapi hari ini aku nggak pesen jus buah dan sayur nih. Mungkin di nextnya aku bakal pesen buah dan sayur. Kalau boleh tahu, kan sekarang kakak nih kesibukannya apa nih sehari-hari? Kan udah lulus nih kakak bilang, berarti sekarang cuman fokus ke Gumine Cafe aja nih? Kedua sih. Yang pertama tetap Gumineponik, pagi sampai siang terus kebun dan lain sebagainya. Mungkin ke sore ke malam baru di Gumine Cafe. Oh gitu. Gumine Cafe-nya kakak kerjanya sendiri atau ada kolaborasi sama orang? Ada teman sih. Oh ada teman. Ada teman yang udah lulus juga dan tim yang masih kuliah juga sih di agribisnis kayak gitu. Oh gitu. Berarti bisa dibilang kakak menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kakak waktu kuliah nih, agribisnis, tapi tetap ada basic pertaniannya juga karena olahan dari hidroponiknya dibawa untuk menjadi bahan di Gumine Cafe. Wah keren banget ya Kak, dari hidroponik yang awalnya iseng jadi usaha yang membuahkan hasil. Dan bisa dibilang sekarang Gumine Cafe jadi salah satu penghasilan Kak Tantra nih. Oke. Nah Kak Tantra sebagai usaha muda, terus juga usaha sebagai pengusaha hidroponik, ada nggak sih tips dan trik untuk mendirikan sebuah usaha gitu? Oke, jadi untuk tips dan trik kayak ada 3 sih menurutku Sarah. Ada 3 sih. Yang pertama dream atau mimpi, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah konsisten. Jadi yang pertama kenapa mimpi? Jadi setiap orang menurutku pasti punya mimpinya mereka masing-masing. Bener. Jangan terus mimpi tapi nggak bangun ya. Jadi harus mimpi, bangun, mulai kerjakan. Kalian komitmen untuk bekerja, komitmen untuk memulai. Yang kedua komitmen. Selanjutnya ketika sudah ada produk, udah ada yang namanya pasar, kita harus konsisten dengan produk kita. Jadi 3 itu sih. Komitmen dan konsisten. Dream, komitmen, dan konsisten. Bagus banget ya teman-teman. Bisa nih kita terapin buat teman-teman mungkin yang ingin menjalankan usaha juga, cuman kadang ngerasa insecure gimana nih. Nah ini dari testimoni dari Kak Tantra yang udah menjalankan usahanya udah mau 3 tahun ya Kak Tantra? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun nih. Nah berarti dream, komitmen dan konsistennya dijalankan dan berbuah hasil nih teman-teman. Oke. Makasih banget nih buat waktunya untuk Kak Tantra. Siap. Sama-sama Sarah. Informasinya juga sangat berguna banget nih buat teman-teman kita yang ingin menjalankan usaha, khususnya mungkin di bidang hidroponik nih, pertanian. Semoga informasi yang Kak Tantra sampaikan dapat berguna nih buat teman-teman kita, teman-teman podcast kita yang dengerin pada hari ini. Oke.
Oke, makasih nih buat Kak Tantra waktunya udah sharing-sharing bareng aku tentang hidroponik, tentang gumeniponik, dan tentang Gumeni Cafe-nya. Iya, bener-bener ada 3 informasi nih yang kita dapatkan dari Kak Tantra, dari usaha dia sendiri yang udah berjalan hampir 3 tahun ya nih Kak. Iya, Oke. Nah, jadi semoga informasi yang disampaikan Kak Tantra dapat berguna buat teman-teman yang ingin menjalankan usaha. Jangan lupa juga pesan buat dari Kak Tantra nih untuk teman-teman yang ingin membangun usahanya, ada dream, komitmen, dan konsisten. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, makasih udah menyaksikan podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton podcast kita yang series pertama di YouTube DP4 Pop Masepi, dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube DP4 Pop Masepi. Nah, untuk mengakhiri podcast kita, boleh nih Kak kita jargon Pop Masepi. Kak Tantra udah tahu kan? Udah dong. Oke. Salam profesi. Salam profesi. Salam profesi. Salam. Pop Masepi Jaya. Makasih Kak Tantra. See you.